Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian semua? Sehat ya? Baik, alhamdulillah kalau sehat ya. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang unsur-unsur pembentuk puisi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran dahulu ya, pembelajaran kali ini, alangkah lebih baik kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya, kita bahas yang tadi adalah unsur pembentuk puisi. Nah, dari kalian semua ada yang tahu tidak puisi itu apa? Nah, puisi itu adalah suatu karya sastra yang bahasanya menggunakan irama, rima, bait, dan lirik. Itu adalah puisi. Nah, materi kali ini kan kita membahas tentang puisi ya. Nah, sebelum masuk ke puisi juga terdapat unsur-unsur pembentuk. Nah, unsur-unsur pembentuk ini dibagi ada beberapa. Nah, puisi itu terbagi dua, ada unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu apa toh? Unsur intrinsik adalah suatu unsur yang membahas puisi atau yang membangun puisi dari dalam. Nah, selain itu unsur intrinsik ini terdiri dari dua unsur, yaitu unsur fisik, unsur batin. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang macam-macam unsur intrinsik di dalam puisi. Nah, yang pertama itu ada tema ya. Tema adalah suatu pokok pikiran dari cerita puisi ini. Yang kedua adalah rasa. Nah, rasa ini adalah seorang penyair yang mendalami suatu cerita puisi ini. Nah, yang ketiga adalah ada nada. Nada adalah suatu suara dari si pembaca puisi tersebut. Nah, yang keempat ada amanat. Amanat sendiri adalah suatu pesan atau suatu kalimat yang ada di dalam puisi tersebut untuk disampaikan kepada si pembaca. Nah, yang kelima adalah ada gaya bahasa itu sendiri. Gaya bahasa ya. Nah, gaya bahasa ini adalah suatu bahasa atau kata atau gaya-gaya bahasa yang digunakan dalam puisi yang dibaca atau ditulis oleh penulis tersebut. Nah, selanjutnya adalah yang keenam. Yang keenam sendiri ada rima. Nah, rima sendiri adalah suatu kesamaan nada. Nah, yang terakhir ini adalah tipografi. Tipografi itu sendiri adalah suatu keindahan penulisan puisi yang ditulis oleh si penulis. Nah, itu adalah suatu pembahasan tentang unsur intrinsik. Nah, selanjutnya adalah kita membahas tentang unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik itu apa sih? Nah, unsur ekstrinsik itu adalah suatu unsur yang membangun puisi dari luar. Nah, itu adalah unsur ekstrinsik. Nah, selanjutnya kita membahas tentang macam-macam unsur ekstrinsik di dalam puisi. Nah, yang pertama adalah ada biografi. Nah, biografi sendiri adalah suatu latar belakang dari si penulis puisi tersebut. Nah, yang kedua ada unsur sosial. Unsur sosial ini adalah suatu unsur puisi yang berkaitan dengan unsur atau masalah sosial. Yang ketiga ada nilai, unsur nilai. Nah, unsur nilai ini juga terbagi menjadi tiga, yaitu adalah unsur sosial, unsur budaya, dan unsur politik. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita sudah belajar mengenai unsur pembangun puisi yang kita pelajari bersama-sama. Dari penjelasan Bapak tadi ya tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik, dari kalian semua apa yang ada yang ditanyakan oleh Bapak? Jika ada, tulis kolom komentar di bawah YouTube ini ya. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi,
Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita sudah belajar mengenai unsur pembangun puisi yang kita pelajari bersama-sama. Untuk menambah pengetahuan dari anak-anak atau menambah wawasan tentang puisi ini, pembelajaran tentang unsur pembangun puisi ini, silakan di-download di grup WA masing-masing. Saya sudah bagikan link tentang soal-soal itu. Silakan dikerjakan, nggak usah dikumpulkan, buat pembelajaran pada anak-anak kalian semua. Oke. Dari Bapak sendiri, semoga kalian diberi kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran online atau pembelajaran online lainnya, menambah wawasan. Semoga COVID-19 ini segera kelar ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pada pembelajaran kali ini. Doa dipersilakan. Nah, berdoa selesai. Nah, terima kasih dari Bapak. Maaf kalau ada salah kata atau yang menyinggung kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.